Hello. Halo semuanya, welcome back to Science Ball. Di video kali ini kita akan membahas tentang pernikahan dan kasta. Nah, apakah kedua hal tersebut memiliki suatu hubungan? Oke, sekarang mari kita bahas. Pada dasarnya, perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan tujuan hidup grahasta dengan arta dan kama yang berdasarkan dharma. Pada tahap persiapan, seorang yang akan memasuki jenjang perkawinan banyak membutuhkan suatu bimbingan agar memperoleh pencapaian utama dalam perkawinan, yaitu kebahagiaan. Perkawinan dalam Hindu merupakan suatu yang suci dan sakral. Tetapi, terdapat beberapa permasalahan perkawinan dalam Hindu mengenai pernikahan beda kasta atau tingkat. Nah, pernikahan beda kasta sudah sejak dulu menjadi pro dan kontra dalam masalah perkawinan Hindu. Masyarakat Hindu di Bali tidak diperbolehkan menikah dengan kasta yang berbeda, layaknya menikah dengan orang beda agama atau keyakinan. Tetapi, sebagian besar masyarakat di Bali menganggap pernikahan dengan kasta yang berbeda dibolehkan, dengan syarat kasta yang perempuan harus mengikuti kasta laki-laki. Jika kasta perempuan dari kasta yang tinggi menikah dengan kasta yang lebih rendah, maka kasta perempuan tersebut akan turun mengikuti kasta laki-laki. Begitu juga sebaliknya, karena pada umumnya di Bali, laki-lakilah yang menjadi ahli waris dari generasi sebelumnya. Masyarakat Hindu Bali menyebut perkawinan dengan istilah pawiwahan. Secara etimologi, kata pawiwahan berasal dari kata dasar wiwaha, diambil dari bahasa Sanskerta, yang berarti pesta pernikahan. Masyarakat Hindu Bali melakukan upacara pawiwahan secara turun-temurun, di mana upacara atau upakara pernikahan dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku. Dalam aplikasinya, hukum adat tersebut juga dipengaruhi dengan Desa Kalapatra, yang artinya kebiasaan-kebiasaan baik tersebut disesuaikan dengan keadaan dan kondisi di mana kelompok masyarakat tersebut berada. Nah, pada akhirnya, permasalahan beda kasta yang seharusnya sudah tidak lagi menjadi penyebab permasalahan dalam perkawinan, terus menghantui proses perkawinan masyarakat Hindu di Bali. Bahkan lebih ekstrimnya, keakuan masyarakat Hindu di Bali dalam memandang sistem perkawinan menjadi penyebab utama terjadinya perpindahan agama, khususnya masyarakat Hindu Bali yang berada di daerah. Sampai saat ini, belum ada kesepakatan baru sebagai solusi konkret terkait permasalahan sistem perkawinan. Dan hal ini juga harus mendapat perhatian lebih dari Majelis Tertinggi Agama Hindu, karena merekalah yang berwenang dalam melakukan pembinaan umat, termasuk dalam urusan perkawinan. Nah, setelah membahas tentang pernikahan, lalu apa sih kasta itu? Nah, menurut Rudolf Goris, antropolog yang banyak meneliti di Bali, menyatakan bahwa kasta di Bali mulai ada setelah Majapahit menguasai Bali sejak tahun 1343. Gelar-gelar baru diciptakan khusus untuk Bali. Kemudian setelah itu, Raja Kresna Kepakisan dan keturunannya kemudian memulai menggunakan struktur adat dan sosial bernama kasta ini. Ide ini didukung oleh tokoh-tokoh agama dari Jawa yang datang ke Bali, seperti Dangyang Nirata dan Dangyang Astapaka. Mereka mempertahankan gelar untuk membedakan antara Baliage yang dianggap sebagai orang Bali asli dengan pelarian dari Majapahit yang kemudian jadi orang Bali, kebanyakan seperti saat ini. Sedangkan pada dasarnya beberapa desa Baliage, misalnya Deganan, Pengeringsingan di Karangasem, dan Trunyan di Bangli, tidak mengenal sistem kasta. Struktur adat di dua desa ini egaliter. Tidak ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Bali hanya mengenal adanya caturwarna. Adapun caturwarna merupakan klasifikasi berdasarkan pekerjaan, bukan darah alias keturunan. Bisa saja nama Ide Bagus yang dianggap sebagai Brahmana, tapi
bekerja sebagai pelayan yang disebut dengan sudra. Sebaliknya, seorang dengan nama Ketut bisa saja jadi pemimpin agama atau pemangku. Istilah wangsa, bahasa lain dari kasta, dan warna sudah tidak cocok lagi di Bali. Cocoknya adalah soroh, warga, gotra, atau klan. Kalau soroh ini antara lain adalah pande, pase, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, sistem kasta di Bali ini kemudian diperkuat pada zaman kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda ini membagi Bali menjadi 8 wilayah pemerintahan pada tahun 1929. Oleh penjajah Belanda, para raja diwajibkan menggunakan gelar sekaligus nama yang diberikan Belanda. Misalnya, I Gusti Alit Ngurah di Badung dan Dewa Agung Cokorde Okegek Penggawa di Kelungkung. Tujuan pelestarian kasta ini untuk mempertahankan kuasa oleh kolonial melalui tangan-tangan penguasa, terutama Brahmana dan Ksatria. Nah, kebijakan tersebut memicu sebuah perselisihan. Perselisihan atau perlawanan terhadap sistem kasta ini hampir semuanya dilakukan oleh Jabe. Sumber perlawanan ini karena tidak adilnya sistem kasta bagi mereka. Contohnya, pemerintah kolonial Belanda amat memanjakan triwangsa dalam hal jabatan ataupun pendidikan. Anak-anak Jabe tak boleh menempuh pendidikan di sekolah milik Belanda. Akibatnya, anak-anak Jabu ini lebih banyak sekolah di Jawa sehingga berpikir lebih terbuka dan progresif. Tak hanya di bidang pendidikan, perlawanan ini juga terjadi lewat agama. Dua di antaranya terjadi di Mengwi dan Gianyar. Di dua tempat ini, warga klan Pande melawan kalangan Brahmana yang melarang mereka melakukan upacara tanpa dipimpin oleh pihak Brahmana. Kemudian selama 17 tahun melawan, dari 1911 hingga 1928, akhirnya warga Pande diperbolehkan melaksanakan upacara yang dipimpin oleh seorang Sri Empu, bukan pedande. Di sisi lain, perselisihan ini kadang terjadi juga dalam diri seseorang. Ada yang menaikkan kasta dengan cara membayar karena ingin memperoleh status sosial dan adat lebih tinggi. Mereka lalu mengajukan ke lembaga peradilan Hindu agar dinaikkan statusnya. Pada tahun 1910, misalnya, ada 150 warga Jabe yang mengajukan diri agar kastanya naik jadi gusti, salah satu klan dalam Triwangsa. Dari 150 pemohon, 70 diantaranya dikabulkan untuk naik kasta jadi Triwangsa dengan embel-embel gelar gusti. Sebaliknya, ada pula orang yang justru menurunkan kastanya sendiri karena merasa kasta yang dia miliki sebelumnya justru mengekang. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang sistem kasta ini? Apakah masih relevan? Kemudian, apakah pernikahan beda kasta masih menjadi pro dan kontra pada zaman ini? Atau pernikahan beda agama lebih mudah dilakukan dibandingkan pernikahan beda kasta? Sekarang, pikirkanlah itu. Oke, mungkin itu saja pembahasan video pada kali ini. Kurang lebihnya, Science Wolf mohon maaf. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Kemudian, subscribe channel ini agar channel Science Wolf dapat berkembang dan dapat memberikan informasi lainnya. Jika kalian ingin pembahasan yang lain, silahkan ketikkan di kolom komentar. Bye-bye.